Yamaha buka suara, Vinales pikir Quartararo diperlakukan lebih baik. Direktur Tim Monster Energy Yamaha, Massimo Meregali, buka suara soal keputusan timnya menjatuhkan skors kepada Maverick Vinales di MotoGP Austria akhir pekan ini. Kepada BT Sports di Red Bull Ring pada Sabtu, tanggal 14 Agustus tahun 2021, pria yang akrab disapa Mayo ini membenarkan skorsing ini diambil berdasar telemetri Top Gun. Skorsing ini dijatuhkan Yamaha, usai menilai Vinales melakukan aksi tak lazim pada Isar M1 miliknya dalam 4 lap terakhir MotoGP Styria, yakni aksi yang dirasa bisa merusak mesin dan membahayakan dirinya sendiri serta rider lain. Lewat Sky Sport di sela sesi FP4 pada hari yang sama, Vinales sendiri sudah meminta maaf pada Yamaha. Vinales mengakui perilaku buruknya itu dipicu oleh rasa frustrasi usai mesinnya mati pada start kedua balapan seri Styria. Akibat masalah itu, Vinales harus start dari pit lane. Ia juga mengalami masalah pada dashboardnya, dan bahkan mendapatkan long lap penalti, hingga harus finish ke-19 di pit lane pada lap terakhir. Meregali pun menyatakan bahwa pemeriksaan telemetri Vinales dilakukan oleh Yamaha usai mendengar rumor di paddock. Kami mendengar beberapa rumor dan memutuskan untuk memeriksa telemetrinya, ungkap pria asal Italia ini seperti yang dikutip oleh Motorsport Espana. Sulit berkata lebih dari yang sudah kami katakan dalam pernyataan resmi pada Kamis. Kami akan terus memverifikasi data, dan keputusan selanjutnya akan diambil. Saat ini, situasi kami masih sama seperti pada Kamis. Saya tak bisa melangkah lebih jauh dalam diskusi ini, saya tak bisa mengatakan apapun, lanjutnya. Peristiwa ini membuat Vinales diprediksi takkan lagi mendapatkan kans berkendara di atas M1 di sisa musim. Meregali sendiri ogah bicara banyak soal ini, namun mengaku Yamaha Motor Racing dan Monster Energy Yamaha akan melakukan diskusi mendalam dengan para petinggi Yamaha Motor Company di Iwata, Jepang. Saat ini, apapun bisa terjadi. Yamaha Jepang masih tutup sampai kemarin. Keputusan ini, skorsing, diambil oleh kami di Eropa. Tentu kami berkonsultasi dengan Jepang, namun sejauh ini kami baru ambil keputusan menjatuhkan skors pada Maverick dalam balapan kali ini. Kita lihat saja nanti apa yang akan terjadi, tutur Meregali. Di lain sisi, Meregali tak menutupi rasa frustrasinya dengan menyatakan Vinales menyangka bahwa ia diperlakukan berbeda dari Fabio Quartararo. Terkadang, Maverick jadi pembalap yang berpikir bahwa tandemnya diperlakukan lebih baik darinya. Namun, kami, Yamaha, tak pernah butuh melakukannya, ungkapnya. Contohnya, saat Jorge Lorenzo memilih meninggalkan Yamaha, kami sudah tahu sejak awal musim, namun tetap mendukungnya dengan perangkat terbaru sampai akhir musim. Kami punya target meraih Triple Crown. Demi melakukannya, kami butuh hasil dari kedua rider. Kadang Anda bisa frustrasi, tapi tak seharusnya begini, tutupnya. Maverick Vinales minta maaf usai diskorsing Yamaha. Maverick Vinales meminta maaf pada Yamaha usai dihukum tak boleh tampil di MotoGP Austria 2021. Rider Spanyol itu mengaku, apa yang dilakukannya adalah wujud frustrasi. Vinales dihukum Yamaha, usai diduga dengan sengaja, menggeber motornya secara berlebihan, di lap terakhir MotoGP Styria pekan lalu, yang berpotensi merusak mesin bahkan mencelakai dirinya. Ia juga terlihat tak lagi bersemangat membalap di lap-lap terakhir, terlihat dari waktu per lapnya yang terus melambat, hingga akhirnya memilih kembali ke pit ketimbang melintasi garis finish. Akibatnya, Vinales hanya bisa jadi penonton di sesi latihan bebas MotoGP Austria. Ia bahkan terancam tak bisa lagi membela Yamaha hingga akhir musim, sebab pabrikan Jepang tersebut tengah mempertimbangkan kelanjutan nasibnya. Lewat wawancara dengan Sky Sport Italia, Vinales akhirnya buka suara untuk pertama kalinya usai kejadian tersebut. Ia meminta maaf karena menyalurkan rasa frustrasinya dengan cara yang salah. Saya amat sedih karena ini situasi yang amat aneh. Sulit berada di situasi sekarang ini, dan saya bersyukur punya orang-orang yang selalu ada untuk saya di masa-masa sulit ini, ujar Vinales. Itu adalah wujud rasa frustrasi yang besar, karena di balapan pertama, sebelum red flag, semuanya berjalan sempurna, dan saya memulai paruh kedua musim ini dengan baik. Lalu semuanya berubah menjadi tak beres, dan ada kemarahan dalam diri saya yang tak bisa saya ekspresikan dengan baik. Saya meminta maaf pada Yamaha, karena saya membalap dengan buruk di lap-lap terakhir MotoGP Styria, jadi saya ingin meminta maaf pada semua orang, jelas Vinales. Vinales mengaku tak bermaksud untuk merusak mesin motor.
Ia masih ingin menuntaskan kewajiban sebagai rider Yamaha, sampai akhir MotoGP 2021, namun sekarang ia pasrah akan nasibnya. Yang ingin aku lakukan adalah tetap tenang, introspeksi, dan mencoba kembali dengan lebih kuat, dengan segalanya tertata lebih rapi. Skorsing ini adalah keputusan Yamaha, yang harus saya hormati dan terima, karena bagaimanapun saya masih pebalap Yamaha, jelasnya. Segel pole position di MotoGP Austria 2021, Jorge Martin masih tidak percaya. Pembalap ramak Ducati, Jorge Martin, kembali menjadi buah bibir. Kali ini, dia dibicarakan setelah mampu meraih pole position keduanya di sirkuit Red Bull Ring. Torehan apik itu sebelumnya ditorehkan Jorge Martin pada kualifikasi MotoGP Styria 2021. Pole position itu membantu Jorge Martin untuk memenangkan balapan MotoGP Styria 2021 yang berlangsung di sirkuit Red Bull Ring pada akhir pekan lalu. Jorge Martin kembali menyegel pole position dalam kualifikasi MotoGP Austria 2021. Selain meraih pole position, Jorge Martin juga memecahkan rekor catatan waktu di sirkuit Red Bull Ring dengan membukukan 1 menit 22,643 detik. Jorge Martin masih tidak percaya dengan pole position ini. Sebab, Jorge Martin tampil buruk sepanjang sesi latihan bebas. Dia bahkan terjatuh 2 kali dalam sesi latihan bebas. Jorge Martin pun harus memulai dari kualifikasi 1Q1 karena penampilan buruknya tersebut. Akan tetapi, Jorge Martin mampu menembus kualifikasi 2Q2, lalu mengakhirinya dengan pole position. Jorge Martin berharap bisa meraih podium dalam balapan MotoGP Austria 2021 yang berlangsung hari ini, Minggu tanggal 15 Agustus tahun 2021, malam WIB. Setelah meraih kemenangan pertama di MotoGP pada akhir pekan lalu, rookie satu ini sepertinya ingin membuat kejutan lagi. Itu kualifikasi adalah hari yang penting karena pada awalnya saya berjuang dalam hal kepercayaan. Meski begitu, saya menandatangani rekor sirkuit. Waktu yang luar biasa, kata Jorge Martin, dikutip dari Tutto Motori Web. Saya hampir tidak percaya dengan pole position. Saya sangat senang. Dalam balapan, saya bertujuan untuk memperebutkan podium dengan harapan memiliki kecepatan yang bagus, tuturnya. Start dari posisi 2, tapi hanya targetkan finish 5 besar di MotoGP Austria 2021, ada apa Fabio Quartararo? Pembalap tim Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo, hanya menargetkan finish 5 besar di race MotoGP Austria 2021. Meski start dari posisi 2, ia melihat motor Yamaha kurang kompetitif untuk bersaing di sirkuit ini yang memiliki banyak lintasan lurus. Saya tidak memiliki tujuan yang jelas, karena dalam balapan di trek ini sangat sulit untuk bertarung, tidak seperti di Asen, misalnya, di mana trek lurus sangat pendek, kata Quartararo dilansir dari Motorsport. Itu, balapan nanti, sangat tergantung pada lap pertama. Akan tetapi, tentu saja saya akan memberikan yang maksimal, imbuhnya. Pembalap asal Prancis itu juga mengatakan tidak akan memaksakan diri dengan keadaan motornya. Namun, Fabio Quartararo akan tampil 100% dan berusaha tetap finish podium, atau minimal menyelesaikan balapan di posisi 5 besar. Saya pikir kecepatan kami bisa untuk memperebutkan podium, atau 5 besar, tetapi saya tidak akan membuat diri saya menjadi gila, jika saya melihat seseorang di depan yang melaju lebih cepat, ujar pembalap berusia 22 tahun itu. Saya akan melakukan yang terbaik yang saya bisa, mencapai batas, tetapi saya tidak akan mendorong lebih dari batas saya. Jadi, saya akan melaju 100% dalam balapan, tetapi saya tidak akan melampauinya, tambahnya. Fabio Quartararo akan memulai balapan MotoGP Austria dari posisi kedua. Hasil itu lebih baik dari minggu lalu, di mana dia memulai balapan dari posisi ketiga, setelah mendapat penalti track limit. Sementara itu, Jorge Martin pramak Ducati kembali mempertahankan pole position-nya seperti minggu lalu.